Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita yang pertama, kita akan membahas tentang statistik deskriptif, analisis bivariat dan multivariat, resume uji hipotesis, dan nilai probabilitas dan interval kepercayaan. Kita masuk ke istilah pertama, yaitu statistik deskriptif, analisis bivariat dan multivariat. Untuk analisis deskriptif atau gambaran, yaitu analisis di mana kesimpulan yang didapat hanya diberlakukan pada data tersebut tanpa melakukan generalisasi pada lingkup data yang lebih luas. Jadi hasil dari statistik deskriptif ini tidak bisa digeneralisasikan. Untuk analisis bivariat ini dilakukan untuk menganalisis hubungan dua variabel, sedangkan analisis multivariat dilakukan untuk menganalisis hubungan lebih dari dua variabel. Yang pertama, untuk statistik deskriptif ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah variabel kategorik. Jadi variabel kategorik di dalamnya ada istilah jumlah atau frekuensi di tiap kategorinya yang sering dilambangkan dengan huruf N atau F kecil. Kemudian selain itu juga ada istilah presentase pada tiap kategorinya yang dilambangkan dengan persen. Di bawah ini contoh dari variabel kategorik dalam bentuk tabel dan dalam bentuk diagram. Dicontohkan yang dalam bentuk tabel, misalkan deskripsi jumlah pengunjung perpustakaan tahun 2020 dikategorikan menjadi 4, yaitu sangat sering, sering, cukup sering, dan jarang. Di sini yang dikategorikan adalah jenis kelamin saja ya. Jadi ada 2, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, F kecil ini menggambarkan jumlah atau frekuensi tiap kategori, sedangkan tanda persen menggambarkan presentase di tiap kategori. Jadi bisa terbaca berapa laki-laki yang sangat sering mengunjungi perpustakaan. Di sini ada 10 jumlahnya dan persentasenya sebanyak 20%, dan perempuan yang sangat sering mengunjungi perpustakaan berjumlah 12 orang atau 24%. Dengan jumlah total laki-laki adalah 28 orang atau 56%, dan jumlah total perempuan adalah 22 orang atau 44%, dan jumlah total semua pengunjung sebanyak 50%. Selanjutnya ini ada contoh soal variabel kategori. Misalkan yang sebelah kiri adalah tabel tentang kelompok umur yang dilakukan deteksi dini penderita corona. Kemudian yang sebelah kanan saya distribusi pendidikan tenaga kesehatan di Balai Pengobatan Puskesmas Kabupaten Jombang pada tahun 2005. Silakan mahasiswa bisa menghitung berapa presentasenya dari masing-masing distribusi yang sudah terlihat nilai frekuensinya. Nanti hasilnya bisa dituliskan di kolom kuis. Selanjutnya ini adalah penyajian statistik deskriptif dalam bentuk tabel
Nah, di sini yang variabel numerik, kalau variabel numerik parameter ukuran pemusatannya ada yang disebut dengan istilah min, kemudian modus, dan juga median. Kemudian untuk parameter ukuran penyebarannya yaitu menggunakan standar deviasi, kemudian varians, koefisien varians, interkuartil, rank, dan minimal maksimal. Jadi untuk tabelnya tidak hanya dalam bentuk persentase ataupun dalam bentuk frekuensi. Jadi di sini muncul ada beberapa istilah baru. Kemudian untuk variabel numerik yang disajikan dalam bentuk histogram, nah ini ada juga dalam bentuk histogram. Nah, jika data distribusi normal, min ini sebagai ukuran pemusatan dan standar deviasi sebagai ukuran penyebaran. Berbeda jika data berdistribusi tidak normal. Median sebagai ukuran pemusatan dan minimum maksimum sebagai ukuran penyebaran. Jadi nanti penyajiannya akan berbeda. Ya. Selanjutnya kita belajar ketiga istilah tadi yang sudah disebutkan, yaitu parameter ukuran pemusatan. Ada istilah modus, median, dan min. Kalau modus adalah nilai yang sering muncul dalam kelompok. Jadi dicontohkan di sini ada dua data, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Jadi di sini contoh data kualitatif ya. Pada umumnya warna mobil tahun 80-an adalah cerah, sedangkan 90-an adalah gelap. Kemudian contoh lainnya, kebanyakan pemuda Indonesia menghisap rokok. Jadi bisa dilihat di sini adalah nilai yang sering muncul dalam kelompok. Kemudian contoh data kuantitatif dicontohkan di sini ada deretan data hasil observasi umur pegawai di Departemen Agama. Nah, di sini bisa disimpulkan nilai yang sering muncul dalam kelompok umur pegawai di Departemen Agama adalah umur 45 tahun dengan frekuensi atau jumlahnya ada 5 orang. Jadi bisa disimpulkan kelompok pegawai di Departemen Agama sebagian besar berumur 45 tahun. Sedangkan median adalah nilai tengah setelah disusun urutannya. Jadi misalkan data tinggi badan didapatkan seperti ini. Jadi karena ini belum berurutan, kalau kita mau mencari sebuah median, maka nilai data tinggi badan diurutkan terlebih dahulu dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Nah, karena ini nilainya genap atau jumlahnya genap, jadi medianya adalah urutan ke 5 dan 6 ditambahkan kemudian dibagi 2. Jadi nilai tengah data tinggi badan tersebut yaitu 165,5 cm. Kemudian yang ketiga adalah min. Min adalah nilai rata-rata dari kelompok. Contoh, ada data penghasilan 10 pegawai. Ini dalam satuan Rp100.000 yang dimulai dari 900.000 sampai 1.600.000. Maka medianya atau nilai rata-rata penghasilan 10 pegawai tersebut adalah dari 900.000 ini ditambah 1.200.000 dan seterusnya hingga ditambah 1.600.000 di total, kemudian dibagi 10 orang. Hasilnya nilai rata-rata atau min-nya adalah 1.300.000.
Selanjutnya kita masuk ke tabel uji hipotesis bivariat. Nanti tabel ini bisa kita gunakan sebagai panduan untuk menentukan uji hipotesis bivariat. Jadi untuk langkah-langkah penggunaan tabel tersebut, yang pertama kita akan menentukan variabel yang dihubungkan terlebih dahulu. Kemudian langkah kedua kita akan menentukan jenis hipotesisnya. Langkah ketiga kita menentukan masalah skala pengukuran. Langkah keempat kita menentukan apakah variabel tersebut berpasangan atau tidak berpasangan. Kemudian yang kelima adalah menentukan jumlah kelompok atau jenis tabel. Untuk dapat menggunakan tabel tersebut, kita juga harus mengetahui tentang istilah-istilah skala pengukuran variabel dan jenis hipotesis. Untuk skala pengukuran variabel ada dua, yang disebut dengan kategorik dan numerik. Nah, di dalamnya untuk kategorik ini terdapat dua skala, yaitu nominal dan ordinal. Sedangkan yang termasuk variabel numerik juga ada dua, yaitu skala rasio dan interval. Kemudian untuk jenis hipotesis ada yang namanya komparatif dan korelasi. Jadi metode ini dipakai untuk mencari hubungan antar variabel. Untuk pertanyaan pada hipotesis komparatif, contohnya adalah apakah terdapat hubungan antara kadar gula darah dengan jenis pengobatan yang diterima. Kemudian contoh lain, apakah terdapat perbedaan terjadinya kanker paru antara perokok dan bukan perokok. Kemudian untuk hipotesis korelasi, contoh pertanyaannya di sini adalah, atau contoh rumusan masalahnya adalah berapa besar korelasi antara kadar trigliserid dan kadar gula darah. Jadi untuk hipotesis komparatif dan hipotesis korelasi terdapat perbedaan pada rumusan masalah atau pada pertanyaan penelitian. Istilah selanjutnya adalah pasangan dan jumlah kelompok. Yang pertama, contoh dua kelompok yang tidak berpasangan. Misalkan di sini Anda mengukur tekanan darah pasien hipertensi di daerah kota dan desa. Sedangkan dua kelompok berpasangan, contohnya adalah Anda mengukur sekelompok mahasiswi sebanyak 2 kali. Jadi yang dicontohkan di sini adalah yang diukur berat badannya. Misalkan pada bulan Mei dan Juli. Misalkan mahasiswi semester 2 farmasi diukur berat badannya. Yang pertama adalah saat sebelum puasa dan yang kedua adalah sesudah puasa. Jadi ini ada perbedaan antara dua kelompok tidak berpasangan dengan dua kelompok berpasangan. Kalau yang tidak berpasangan hanya dilakukan 1 kali pengukuran. Sedangkan dua kelompok berpasangan ini terdapat 2 kali pengukuran. Untuk selanjutnya ada istilah tentang resum uji hipotesis. Jadi nanti kita mengenal istilah hipotesis atau suatu pernyataan yang menyangkut harga parameter suatu populasi atau beberapa populasi. Untuk selanjutnya nanti ada pembahasan. Kemudian yang kedua ada yang disebut juga istilah resum analisis multivariat. Jadi nanti ada muncul 2 regresi, yaitu regresi logistik dan linear. Sementara ini kita hanya belajar untuk pengertiannya dulu saja.
Selanjutnya, istilah ketiga adalah nilai probabilitas dan interval kepercayaan. Sebelumnya juga akan muncul istilah hipotesis nol dan hipotesis alternatif. H0 atau hipotesis yang menunjukkan tidak ada perbedaan antar kelompok, atau tidak ada hubungan antar variabel, atau tidak ada korelasi antar variabel. Untuk HA adalah hipotesis kebalikan dari hipotesis nol yang akan disimpulkan bila hipotesis nol ditolak. Jadi pada sebuah penelitian nantinya akan muncul pernyataan sebagai jawaban sementara atas pertanyaan penelitian yang harus dijawab secara empiris atau yang disebut dengan hipotesis. Contohnya di sini muncul seorang peneliti yang ingin mengetahui apakah terdapat hubungan senam lansia dengan tekanan darah pada lansia di Posyandu Sejahtera. Jadi nanti peneliti bisa membuat rumusan masalah, yaitu apakah terdapat hubungan senam lansia dengan tekanan darah pada lansia di Posyandu Sejahtera. Nanti bisa diambil H0 dan HA. Jadi H0-nya adalah tidak terdapat hubungan senam lansia dengan tekanan darah pada lansia di Posyandu Sejahtera, dan HA-nya yang merupakan kebalikan dari H0 yaitu terdapat hubungan senam lansia dengan tekanan darah pada lansia di Posyandu Sejahtera. Nah, ini adalah latihan. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah jam belajar mempengaruhi prestasi anak. Jadi bisa diambil rumusan masalah, apakah jam belajar bisa berpengaruh terhadap prestasi anak? Silakan bisa dikerjakan atau dicari apakah H0 dan HA dari rumusan masalah pada soal berikut ini. Nanti untuk hasilnya bisa dikerjakan di kotak kuis 2 pada Skalsa. Istilah selanjutnya adalah interval kepercayaan. Jadi ini menunjukkan taksiran tentang nilai pada populasi yang dihitung dengan nilai yang diperoleh pada sampel. Contohnya di bawah ini ada tabel tentang hasil uji statistik pada judul penelitian pengaruh terapi musik Mozart dengan terapi murotal pada tekanan darah pasien hipertensi. Jadi kalau dibaca di sini untuk interval kepercayaan ya. Jadi kita percaya 95% bahwa jika pengukuran dilakukan pada populasi, maka perbedaan tekanan darah diastolik antara kelompok yang diberikan terapi murotal dengan kelompok Mozart adalah antara 3,8 sampai 17,3. Jadi yang dibaca adalah yang diberi tanda panah. Selanjutnya kita melihat hasil independent sample test dari sebuah uji statistik. Jadi di sini bisa dibaca pada tanda panah bahwa nilai P di sini 0,04, artinya dia kurang dari 0,05. Hal ini berarti HA diterima dan H0 ditolak. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pertama biostatistik. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bersama bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.